Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angger Primawiguna dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun poin-poin yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Organ sistem pernapasan beserta fungsinya. 2. Mekanisme pernapasan dada perut, inspirasi dan ekspirasi. 3. Proses pernapasan ekstrasel, intrasel, dan intraseluler serta proses pengangkutan O2 dan CO2. 4. Volume pernapasan. 5. Macam penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama kita bahas adalah organ sistem pernapasan beserta fungsinya. 1. Rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu A. Kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, B. Kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera, C. Rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara, D. Konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk atau sebagai heater. Yang kedua, ada tekak atau faring. Tekak atau faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Fungsi faring menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan. Organ ini menghubungkan trakea atau saluran udara dengan tenggorokan. Selain memiliki peran penting dalam menghasilkan suara, laring juga berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat adalah batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. 5. Bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Dalam hal ini, bronkus berfungsi menghantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkulius akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Yang keenam adalah alveolus. Alveolus merupakan kantung udara dalam paru-paru. Fungsi alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Fungsi alveolus sangat penting bagi sistem pernapasan manusia, sebab kantung udara ini membantu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketujuh adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari dua pasang yang masing-masing bagiannya mempunyai ciri yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mekanisme pernapasan dada perut, inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan dada. Inspirasi atau penghirupan terjadi bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara di luar yang bertekanan lebih besar masuk ke paru-paru. Ekspirasi atau penghembusan terjadi bila otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang-tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Selanjutnya, pernapasan perut. Inspirasi pada pernapasan perut terjadi bila diafragma berkontraksi sehingga mendatar, maka rongga dada membesar. Keadaan ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara luar masuk. Sedangkan ekspirasi terjadi bila otot diafragma relaksasi, maka rongga dada mengecil, akibatnya tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Selanjutnya, pada poin yang ketiga, kita akan membahas mengenai proses pernapasan eksternal, internal, dan intraseluler, serta proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara luar yang terdapat pada paru-paru dan darah yang berasal dari kapiler darah. Proses pernapasan ini terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di permukaan alveolus. Prosesnya, karbon dioksida berdifusi dari plasma darah ke alveolus, sementara oksigen mengikat hemoglobin di sel darah merah. Selanjutnya adalah pernapasan internal.
Pernapasan internal adalah pertukaran oksigen yang dibawa dalam kapiler dengan karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Prosesnya, oksigen berdifusi menuju sel tubuh dan karbon dioksida berdifusi menuju darah. Selanjutnya adalah pernapasan intrasel. Pernapasan intrasel adalah proses masuknya oksigen dari sel-sel tubuh ke dalam mitokondria guna menghasilkan energi. Dalam mitokondria inilah terjadi proses oksidasi biologi. Proses ini adalah proses pembakaran zat makanan oleh tubuh dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus, proses pengangkutan oksigen di dalam tubuh dilakukan oleh hemoglobin dan plasma darah. Sebagian besar oksigen diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin yang tersimpan dalam otot dan oksihemoglobin yang tersimpan dalam eritrosit. Proses pengikatan dan pelepasan oksigen dipengaruhi oleh kadar oksigen, karbon dioksida, serta tekanan oksigen. Difusi karbon dioksida dari jaringan ke aliran darah dan paru-paru juga disebabkan oleh perbedaan tekanan karbon dioksida. Sebagian karbon dioksida akan diikat oleh hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin. Namun, sebagian besar karbon dioksida masuk ke plasma darah bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat tersebut akan dipecah kembali menjadi hidrogen dan ion bikarbonat yang akan diproses untuk pengeluaran karbon dioksida keluar tubuh dalam mekanisme pernapasan eksternal. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu volume pernapasan. Dalam proses pernapasan dikenal juga istilah volume pernapasan. Maksudnya volume pernapasan adalah seberapa banyak udara yang masuk ke tubuh ketika seseorang sedang melakukan proses pernapasan. Terdapat beberapa klasifikasi mengenai volume pernapasan. 1. Volume tidal, yaitu banyaknya udara yang keluar masuk paru-paru masih dalam fase normal, yakni sekitar 500 ml. 2. Volume cadangan ekspirasi, yaitu sisa volume udara yang masih bisa dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi normal. Kapasitasnya sebanyak kisaran 1.500 ml. 3. Volume cadangan inspirasi, yaitu banyaknya udara yang masih bisa masuk ke paru-paru setelah menjalankan proses inspirasi normal. Kapasitasnya kurang lebih 1.500 ml. 4. Volume residu, yaitu sisa terakhir udara di paru-paru yang telah mengeluarkan seluruh udara atau ekspirasi maksimal, banyaknya sekitar 1.000 ml. 5. Kapasitas vital paru-paru, yaitu volumenya sekitar 3.500 ml dan merupakan penjumlahan dari volume tidal, cadangan ekspirasi, dan volume cadangan inspirasi di paru-paru. Yang keenam adalah kapasitas total paru-paru, yaitu jumlah maksimal yang dapat ditampung oleh paru-paru berkat penjumlahan kapasitas vital paru-paru dengan volume residu. Kapasitasnya sekitar 4.500 ml. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu mengenai macam-macam penyakit pada sistem pernapasan. Macam-macam penyakit pada sistem pernapasan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Flu. Flu disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus penyebab gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara, benda yang telah terkontaminasi, maupun kontak fisik dengan penderita flu. Flu dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah pencegahan, seperti mencuci tangan secara rutin, tidak menyentuh wajah, dan menjauhi keramaian. 2. Faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Faringitis dapat ditangani berdasarkan penyebabnya. Misalnya, faringitis yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. 3. Laringitis. Gangguan respirasi lainnya adalah laringitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Keluhan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Gejala yang ditunjukkan laringitis biasanya berupa sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, hingga kehilangan suara. 4. Asma. Asma merupakan gangguan respirasi yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Keluhan ini membuat saluran napas mengalami penyempitan. Penyebabnya bisa karena alergi, paparan asap, polusi, hingga udara dingin. Gejala khas yang umumnya dialami penderita asma adalah sesak napas dan batuk. 5. Bronkitis. Bronkitis terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan.
Akibatnya, gangguan respirasi ini menyebabkan penderitanya batuk berdahak. Bronkitis dapat terjadi akut atau kronis. Selain batuk berdahak, gejala yang menyertai bronkitis adalah dada sesak, dahak berwarna kuning atau hijau, hingga demam. 6. Emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Gangguan respirasi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif. Penderita emfisema dapat mengalami gejala batuk kronis dan sesak nafas, bahkan saat berolahraga ringan atau menaiki tangga. 7. Pneumonia. Pneumonia adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Pneumonia juga bisa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Gejala pneumonia cukup bervariasi. Namun, pneumonia umumnya ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, sesak napas, dan menggigil. Kedelapan, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi, baik perokok aktif maupun pasif, beresiko tinggi terkena kanker paru-paru. Sekian pembahasan saya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.